sama-sama memuji Tuhan. Katakan kanan kirinya, Allah kita baik. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan
dengan dahsyat menghancurkan musuh. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu boleh duduk kembali. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan adalah segalanya bagi kami Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Untuk menjalani tahun ini Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Kami perlu penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku. Haleluya. Terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Oh, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama mari Bapak Ibu jemaat katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.
Dalam segala keadaan Tuhan, baik waktu kami berlimpah maupun waktu kami kering Tuhan, waktu kami kuat maupun kami lemah, kami mau ambil satu komitmen Tuhan untuk sekali Yesus tetap Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk pengharapan ini Tuhan. Tidak pernah hilang. Apapun keadaannya, kami sudah menjalaninya banyak tahun dalam hidup kami. Dan Tuhan adalah Allah yang setia, selalu tersedia bagi kami dalam segala keadaan. Selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan. Terima kasih buat Yesus yang luar biasa. Tuhan, sekarang kami mau belajar dari firman-Mu. Kami selalu lapar dan haus akan Engkau. Kami tidak bisa pergi kemanapun tanpa hadirat-Mu. Tanpa firman-Mu, roti hidup yang menjadi bagian kami. Ajari kami, berbicara kepada kami, ubahkan kami, sembuhkan kami, pulihkan keadaan kami, berkati kami. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati mengatakan amin. Kasih tepuk tangan yang heboh dan silakan duduk. Shalom, selamat tahun baru untuk kita semua. Amin. Saudara masih bersemangat? Jadi tanggal 1 kami pulang ke rumah mungkin sekitar jam 1 lebih. Ya pas jam 1 lebih lah ya. Jadi hari sudah siang ketika kami sedang ada di meja makan. Lalu saya pergi ke dekat kamar mandi, ada mesin cuci di sana. Saya lupa saya ambil apa ya. Tapi waktu saya mulai jalan gini terus seperti terbang saudara ya. Kepleset. Lantainya berair, bisa dipegang airnya. Langsung dari ujung sini sampai di dekat meja makan, mendarat di kakinya Kristi dengan satu kaki kelipat ke tindih kaki yang lain. Saya mikir tanggal 1 alamat apa. Tapi setelah itu saya duduk sebentar, saya bilangin, tidak satu tulang pun patah, tulang tua guys. Tulang tua tapi aman, puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Sudah orang bisa kesenggol, apa aja bisa patah. Harusnya patah. Tapi anugerah Tuhan sangat besar. Gak boleh patah, kerjaannya banyak ya. Sampai saya itu heran, dia bisa bener kayak seperti terbang tuh gak ada pegang. Zut, ya. Saya bilangin kau berusaha menjegal aku. Tapi aku menghancurkan engkau lebih cepat. Nah, saudara-saudara, saya mengirim sebuah video kepada Pak Sani. Nggak tahu sudah ditonton belum Pak? Isinya adalah itu judulnya, bukan judulnya, kayak ada kalimat yang berbunyi begini dalam video itu. Dia bilangin, kamu tidak bisa memerangi setan dengan lambung yang penuh. Itulah sebabnya kita puasa bukan? Amin ya? Amin ya? Nah, saudara, puasa untuk proteksi ketahanan diri saudara. Saudara tahu bahwa waktu malam tahun baru saya di sini dan pulang pagi hari, subuh saya udah mulai batuk-batuk dan bersing-bersing dan batuknya rasanya di sini. Nah, langsung saya bangun pagi, bejone malam itu saya nggak makan ya. Jadi langsung bangun pagi, rencananya mau puasa tanggal 3, tapi berhubung batuk-batuk langsung saya puasa. Siapa yang batuk-batuk pulang besok puasa? Mesti sembuh. Ya, mesti sembuh, langsung sembuh. Ya. Oke. Nah, saudara-saudara, minggu pertama ini kita akan belajar ya, apa sebetulnya yang baru di tahun baru. Tahun yang baru, apa yang baru? Bisa ganti gaya rambut, ganti baju yang baru, tapi beberapa ayat di sini dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 7 berbunyi gini. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai itu mengalir ke situ sungai itu mengalir selalu, segala sesuatu menjemukan. Apa yang baru di tahun yang baru ya? Sungai mengalir ke laut dan laut tidak menjadi penuh. Angin bertiup ke selatan lalu muter ke utara lalu balik lagi. Matahari terbit di timur lalu terbenam di barat lalu balik lagi terbit di timur lagi. Dan Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu menjemukan. Tidak ada yang baru. Tapi kalau saudara ingin sesuatu yang baru, saudara bisa melakukannya dengan sangat sederhana. Saudara mengubah pikiran saudara, saudara akan mengubah nasib saudara. Amin.
Amin. Ya, siapa yang sudah mulai bosan dengan keadaan, ubah pikiran saudara. Karena pikiran itu adalah kuncinya. Amin. Saudara misalkan lagi berpikir tentang seseorang, mungkin ya seseorang mengambil mantan terindahmu dan engkau merasa tersinggung. Wah, kok teman baik kok bisa ya, saudara bisa kemudian rasanya marah ya. Tapi coba saudara ubah pikiran saudara dengan mulai berpikir. Biasanya kalau yang bekas-bekas kita berikan kepada yang lebih membutuhkan. Akhirnya pikiran saudara mulai enak. Ya udah biasa, yang bekas kita kasihkan kepada yang lebih membutuhkan. Akhirnya saudara happy. Ya itu berubahnya terjadi di mana? Di pikiran kita. Betul ya? Amin ya? Saudara, orang memperlakukan saudara tidak dengan adil, saudara segera mengubahnya, ya. Nah, jadi nanti saya ajarkan ini sebetulnya tekniknya, ya, teknik untuk memelihara pikiran, ya. Saudara, hakku terjamin pada Tuhan, ya. Nah, oke, saudara, tanggal 2 kemarin, can you help me? Ya, ya, baiklah, itu bagus ya. Ingin sesuatu yang baru, mulailah dengan membaharui pikiran saudara, ya, amin. Karena pikiran itu seperti apa saudara ya, nahkoda pada kapal, ya. Dia mengarahkan kita mau bahagia, mau susah, mau tertekan, ya. Saudara, kesusahan sehari cukuplah sehari, bilang sebelah, cukup sehari, jangan sampai sehari masih ditambah besok dipikir lagi, dibawa lagi sebulan. Saudara, dalam sehari enggak heran kalau saudara kita jadi stres karena kesusahan sebulan dibawa terus dalam sehari stres. Setiap hari saudara harus rilis stres saudara ya, supaya kita lebih happy, lebih sehat ya. Oke, jadi mulailah dengan mengubah pikiran kita. Pada tanggal, saya sampaikan ini. Organ liver atau organ hepar hati itu adalah satu-satunya organ manusia yang bisa bertumbuh. Ya, artinya kalau saudara punya masalah dengan hepar atau hati itu, misalkan ada kutil, kemudian dokter memutuskan memotong sebagian yang ada kutil, maka dalam waktu 28 hari kemungkinan, harinya saya nggak tahu ya, dia akan kembali utuh lagi. Dan hatinya orang yang diambil itu, yang cuil sebagian, itu akan kembali bertumbuh lagi dan jadi utuh. Cuman itu aja, yang lain gak bisa. Ya, jantung gak bisa dicuil sebagian lalu tumbuh lagi, gak bisa. Kecuali transplant jantung. Ya, selain organ hati gak ada lagi organ lain. Ya, kita gak bisa mengubah bentuk hidung kecuali oplas. Tapi coba lihat orang yang oplas, semuanya mukanya sama. Leres ya. Hidungnya sama, lincip-lincip kayak ada jarumnya ya. Nanti kalau nggak dirawat lama-lama semuanya kelihatan agak bencong-bencong dikit ya. Benar, coba perhatikan itu. Yang bibirnya disuntik sampai kayak orang dientup tawon gitu ya. Itu kalau semua yang oplas bentuknya jadi sama. Jadi mirip ya. Akhirnya lama-lama kita bisa tahu palsu mana, oplas mana ya. Tidak ada saudara, tapi kalau saudara ingin mengubah nasib saudara, maka ubahlah pikiran saudara itu, sangat mungkin dan harus selalu terjadi. Beberapa orang bahkan harus riset pikirannya hari ini, saat ini. Untuk kebahagiaan dan keberhasilan saudara, setting ulang pikiran saudara. Amin, amin ya. Iya. Untuk kebahagiaan saudara, set ulang pola pikirnya. Nah, saudara baca ayat ini, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi itu apa? Itu berhubungan dengan pikiran kita. Renewing of your mind. Pikiran, pola pikir harus berubah. Ini adalah perintah firman Tuhan. Gak berubah, Tuhan tidak rugi, tapi saudara rugi sendiri. Amin ya. Mau tetap happy, amin. Mau bebas dari stres, mau ada jalan keluar,
Amin. Saudara bermimpi satu hari aku akan jadi, ada 3 orang penggali tukang macul di bangunan satu perusahaan yang besar. Mereka sedang membangun satu proyek yang besar. 3 tukang gali ini ya, menggali yang 2-nya sambil menggerutu, menyalahkan atasannya, menyalahkan manajemennya, gaji yang gak naik-naik ya, semua disalahkan. Sedangkan yang satu tetap memacul, tetap memacul. Saudara tahu satu hari yang tidak menggerutu ini benar-benar menjadi pemimpin dari perusahaan itu. Karena apa? Dia kerja, lalu dia menabung, lalu lama-lama dia beli saham dari perusahaan itu. Dia nanam sahamnya di sana, satu hari dia menjadi orang penting di sana. Ya, jangan habiskan energi saudara untuk mengeluh. Amin. Amin ya, tidak menghasilkan apa-apa. Saudara pengen memiliki mobil Fortuner, dari sekarang saudara bayangkan, nanti saya tunjukkan kekuatannya ya, ada di mana ya. Saudara bayangkan coba kalau saudara mulai mendoakan mobil Fortuner, saudara doakan, saudara bayangkan ya, saudara lihat tiba-tiba di jalan itu saudara seperti melihat semua mobil jadi Fortuner. Dulunya saudara nggak lihat Fortuner, benar saya sudah pernah praktekkan dulu pengen punya mobil Avanza. Gak pernah lihat, maksudnya nampaknya gak kelihatan. Tapi begitu mulai mendoakan mobil Avanza, itu di jalan yang muncul Avanza semua. Avanza, entah bagaimana ya. Tapi fokus kita kemudian diarahkan. Pernah amin ya? Amin, ada yang pengen punya Fortuner? Sembayang dan lagi kerja. Oke ya? Amin? Amin? Sudah bilang mimpi besok punya Fortuner, aku akan begini. Kalau punya Fortuner pasti cewek-cewek nempel sama aku ya. Tapi kemudian malas kerja, tidur-tiduran, habiskan waktu. Bilang sebelahnya, turumu kurang nengah. Saudara, tanggal 2 kemarin itu ada terjadi kecelakaan pesawat udara, yaitu Jeju Air. Pesawat milik maskapai Korea Selatan. Dan kemudian saudara, konon yang terjadi itu ada beberapa ahli yang mengatakan kemungkinan 170 apa 180 penumpang yang selamat cuma 2 ya. Itu terjadi peristiwa yang istilahnya adalah bird strike. Nabrak burung. Burung itu cuma kecil saja saudara. Sebetulnya burung-burung itu kecil, dan kemudian saya coba googling dan baca-baca bahwa telah sering terjadi kecelakaan pesawat gegara burung. Tabrakan dengan burung, bird strike. Nabrak burung, akhirnya burung itu, ya kita lihat, saya kebetulan masukkan videonya, ilustrasi. Lihat sebentar. Itu ilustrasi ya, serangan burung. Kemungkinan besar burung tersebut masuk ke dalam kedua engine-nya, sehingga kedua engine-nya mati. Pada saat mesin mati, maka banyak sekali komponen yang akan menjadi rusak. Hidrolik, electrical, oil, semuanya tidak berfungsi. Hanya sebagian kecil saja yang masih berfungsi. Contohnya seperti komunikasi ya, itu masih bisa berfungsi. Tapi kalau masalah hidrolik itu tidak berfungsi, sehingga mengakibatkan roda tidak bisa diturunkan. Ya, cukup ya. Saudara lihatin bahwa masalahnya itu kan cuma burung-burung tidak seberapa besar, bukan burung eagle, elang, bukan elang, burung kecil-kecil tuh. Ya mungkin emprit itu kan ya. Saudara ya, tapi dia waktu bertabrakan dengan burung-burung itu masuk dan dikatakan bahwa dia merusak engine. Dia merusak 2 mesin di pesawat itu. Dan mesin pesawat itu apabila rusak pesawatnya, maka komponen yang penting-penting lainnya ikut rusak. Hidroliknya rusak, apalagi elektrikalnya rusak, apalagi semua yang berhubungan dengan komponen yang sangat vital itu jadi rusak gegara mesin itu rusak. Saudara tahu nggak? Pikiran saudara itu juga sama seperti engine bagi pesawat terbang. Kalau pikirannya itu error, hidup saudara juga error.
Amin. Sudah pernah melihat orang yang hidupnya error? Periksalah cara dia berpikir, pola pikirnya. Ya, pola pikir, makanya itu di awal tahun baru ini, walaupun sungai semua masih mengalir ke laut, tetapi pikiran kita bisa di-reset, bisa diubah. Amin ya. Harus berubah. Ya, jadi proses perubahannya terjadi mulai dari pikiran, kemudian pikiran itu diekspresikan ke dalam perasaan. Nah, dia seperti screen, ya, dan pikiran kita seperti orang yang mengendalikan di sana, ya, dan perasaan kita itu adalah screen. Dia akan memantulkan pikiran-pikiran kita, ya. Misalkan satu hari sudah tiba-tiba, aduh rasanya kok nggak enak ya, kok perasaan saya nggak enak ya, kok rasanya tuh kok. Nah terus saudara ditanyain mikir apa? Enggak tuh, aku nggak mikir apa-apa, enggak. Coba duduk tenang dan telusuri apa terakhir yang terjadi yang mengganggu pikiranmu. Itulah yang diekspresikan ke dalam perasaanmu, dan kemudian itu yang membentuk kebiasaan mempengaruhi perilaku dan karakter kita. Amin ya. Oke, amin. Nah, jadi ini amat sangat penting sekali ya, nilai-nilai. Ini saya bicara tentang pikiran, pola pikir, terutama yang berhubungan dengan unconscious mind, yaitu pikiran bawah sadar ya. Pikiran sadar, conscious mind, pikiran bawah sadar, unconscious mind. Pikiran bawah sadar itu mengontrol kita 88 sampai 90% hidup kita itu. Apa itu pikiran bawah sadar, unconscious mind? Dia itu adalah pikiran refleks yang saudara tidak sadar bahwa saudara dikendalikan oleh bagian ini dari diri saudara. Ya, yang muatannya adalah kalau ada trauma di situ, pengalaman, belief, sistem kepercayaan, value, nilai, ide, semua itu ada di pikiran bawah sadar, dan sayangnya 88 sampai 90% dia mengatur hidup kita. Ngerti-ngerti kita udah jadi kayak gini, ternyata dia itu mengontrol pikiran kita. Ya, jadi betapa pentingnya mengalami pikiran yang terus dibaharui, karena saudara ya karena Alkitab mengatakan Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Sebelum orang berbuat jahat itu dia sudah muncul di pikiran dulu, idenya muncul. Dari dalam hati itu timbul pikiran jahat, pikiran pembunuhan, pikiran zina, pikiran percabulan, pencurian. Sebelum terjadi satu peristiwa kekerasan, pelanggaran hukum, penyimpangan seksual, itu sudah muter di sini saudaraku. Dan saudara tahu banyak orang bergumul dengan pikiran yang kotor. Biarlah saya beri nasihat kepada saudara begini. Saudara, kita tidak bisa menghalangi burung-burung terbang di sekitar kepala kita, tapi jangan biarkan dia bersarang, oke? Amin. Amin. Tidak mengizinkan dia bersarang. Artinya waktu saudara misalkan saudara lewat terus ada satu gambar yang vulgar, tiba-tiba langsung pikirannya, wah ya kan ya, najis gitu kan ya. Tapi kan saudara tidak boleh menikmatinya, amin. Ya, oke. Nanti saya kasih tahu di belakang caranya gimana. Tidak boleh membiarkan burung bikin rumah di rambut saya, nggak boleh. Burung terbang boleh, burung seriti, burung apa, terbang mondar-mandir boleh, tapi tidak boleh membuat sarang. Saudara, kejahatan itu dimanifestasikan adalah ketika kita membiarkan pikiran kita sebagai sarang dari pikiran kotor. Ya, kita menikmatinya, makin menikmatinya, besok kita bahkan yang itu lihat secara tidak sengaja, besok kita malah justru browsing, ya kan? Artinya kan kita sudah dengan sengaja membiarkan dia membuat sarang di dalam pikiran kita, ya. Nah, dan kenapa pikiran kita ini penting untuk berubah? Karena firman Tuhan mengatakan dalam hidup kita bersama-sama dengan istri dan anak, dalam gereja, dengan jemaat, dengan teman, di tempat pekerjaan, maka kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Amin. Harus mikirnya seperti Yesus, merasanya seperti Yesus. Dulu saya selalu menyalahkan diri saya, apa-apa kasihan. Sekarang enggak. Saya tidak lagi menyalahkan diri saya, karena saya tahu belas kasihan adalah perasaan Yesus. Amin. Kalau saudara melihat suatu kehancuran dan saudara tidak merasa apa-apa, saya juga bingung kenapa engkau tidak ada digerakkan oleh belas kasih. Amin ya. Amin.
Atau terlalu seringnya engkau melihat kekerasan waktu saya dari Ambon, kemudian di rumah saudara saya di Surabaya, biasanya saya suka diboncengin sepeda motor, saya lihat orang tidur di bawah kolong jembatan, terus saya bilang kasihan, dia bilang tante ini apa-apa kasihan, ya. Saking seringnya mereka melihatnya, rasa itu sudah tidak ada lagi. Saking seringnya saudara melihat kesusahan orang dan saudara mengabaikan, lama-lama hati saudara menjadi beku. Amin. Hati jadi beku, orang tidak lagi. Tapi Yesus melihat orang lapar, mesake. Yesus melihat orang luka, mesake. Yesus melihat seorang ibu kehilangan anaknya karena kematian, mesake. Selalu ada perasaan itu. Dalam hidupmu harus selalu ada pikiran dan perasaan yang sama di dalam Yesus. Amin. Banyak tahun yang lalu anak saya memukul temannya pakai helm sampai berdarah. Lalu kemudian saudaranya, karena saudaranya adalah lawyer, telepon saya, mas saya proses. Saya bilang proses, saya sudah sangat kepanasan ya. Proses, bayangan saya pasti dia masuk penjara. Senang saudara ya, rasanya hatinya puas ya. Lalu kemudian saudara, orangnya datang, gurunya datang, kepala sekolah sama guru yang mukulin anak saya datang. Saya bilang enggak, urusan polisi. Tapi satu hari saya berpikir, mesake kalau dia masuk penjara, satu, kehilangan pekerjaan. Kedua, dia menghabiskan waktu di penjara. Piye-piye. Langsung saya bilang enggak, saya cabut perkara. Dan ketika harus membayar perkaranya di polisi, ini Pak Guru juga nggak punya uang. Siapa yang bayar? Saya lagi yang bayar. Tapi pelajaran berharga adalah harus menahan emosi, ya saudara ya. Semua itu ada dalam pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus. Waktu itu ada kasus yang hebat di Bali, di mana ada seorang anak namanya Lia ya, yang mengalami kekerasan dan sampai dibunuh gitu ya. Jadi waktu itu tuh pemerintah sedang fokus kepada perlindungan anak ya dari kekerasan ya. Nah, ini dia, sekarang kita masuk ke sini. Gimana caranya? Yang saya ingin ajarkan adalah gimana caranya. Ketika sebuah pikiran masuk dengan tanpa izin ke dalam pikiran saudara. Pada waktu orang menghina dan merendahkan saudara, memfitnah saudara, begitu dia masuk, terus saudara mulai berpikir, aku akan balas. Maka yang saudara harus lakukan adalah saudara harus ngomong dengan keras, 1, 2, 3, cancel, 1, 2, 3. Ya. Cancel, artinya dibatalkan. Pikiran itu dibatalkan. Itu kayak di komputer itu saudara ya. Saudara selalu ada petunjuk di kiri, batalkan kalau sesuatu yang mau diposting. Saudara ada tulisan batalkan atau teruskan, maka saudara harus mencet batalkan kalau kira-kira harus dikoreksi. Ya. Kalau saudara misalkan inilah yang kita contohnya gini saudara ya. Saudara difitnah, saudara dihancurkan nama saudara. Saudara berpikir memang anjing selalu menggonggong orang yang tidak dikenal. Betul ya? Kalau tuannya kan gak digonggong, tau paling. Gonggong karena pengen menyerang beda dengan menggonggong karena senang tuannya balik. Beda ya? Ya beda ya. Nah itu jadi kalau saudara misalkan mau main di sosmed, saudara harus kuat di area itu. Ya, dicaci maki, direndahkan, diune-une, kayak saya sudah tahu rahasianya. Anjing selalu menggonggong orang yang belum dikenal. Ya, tapi Yesus mengenal kita dengan baik. Amin ya. Yesus kenal kita menembusi semua pakaian yang kita kenakan. Cancel. Harus di cancel. Setelah cancel, maka saudara, ya contoh, saat saudara dirugikan orang lain dan Anda berpikir aku harus membalas merugikan orang ini, langsung katakan cancel. Ya, amin ya. Sudah ada niat. Saudara, beberapa hari yang lalu ada sebuah berita yang viral tentang seorang pria kelahiran New Jersey. Namanya adalah
Dia namanya siapa ya? Kok saya lupa. Ya. Dia ini dihukum pengadilan selama 397 tahun. Hukumannya adalah 397 tahun. Itu artinya apa? Ya udah nggak bisa keluar lagi. Ya, seumur hidup itu kan ya 390. Saudara tahu dosanya apa? Dosanya adalah dia itu jadi perawat, tetapi dia itu membunuh menurut pengakuannya adalah 40 pasien. Dengan misalkan memberikan zat-zat berbahaya. Dan kemudian setelah dokter curiga kok kasusnya sama, kemudian diperiksa, diteliti. Biasanya pasien-pasien ini mati pada saat siapa? Oh ternyata pada saat perawat ini, laki-laki ini. Kelahiran tahun 60. Dan saudara tahu kenapa dia begitu bernafsu untuk membunuh orang. Mungkin sudah ratusan orang. Sampai dapat, saudara tahu dia itu anak yatim piatu, satu. Kedua, dia itu sering dibully. Dihina, direndahkan, dibully, gak pernah bisa balas. Nah itu bahaya. Sampai satu hari dia pernah meramu racun. Waktu dengan teman-temannya sedang pesta, dia meramu minuman itu dengan racun. Beruntung tidak ada yang mati bisa diselamatkan. Kenapa? Karena kemarahannya dia itu ada di pikiran bawah sadarnya sejak kecil. Pengen balas. Dan gak tahu gimana caranya balas. Orang-orang itu bahkan bukan pasien itu kan. Tapi dia ada dorongan untuk membalas dan itu yang terjadi. Jadi pada waktu saudara dirugikan dan muncul pikiran itu, aku harus membalas biar dia tahu ya. Bully dibalas dengan bully. Makanya anak-anak remaja ya, saya bilangin kepada kalian ya, kalau kalian itu dekat dengan Tuhan, gak ada orang yang bisa membuli kalian, gak bisa. Amin. Saya sudah melayani anak-anak banyak yang kena bully juga. Saya bilangin, kau belajar puasa. Kamu liatin bagaimana roh Allah bekerja melalui kamu sampai dia lihat jidatmu aja gak berani. Nonton jidatmu aja udah takut. Benar saudara, gak percaya nyobain. Nyobain saudara. Karena roh Tuhan tinggal di dalam kita bukan? Dan roh Tuhan itu adalah lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Tapi saudara harus izinkan roh Tuhan itu bekerja melalui saudara. Amin. Jangan biarkan di dalam saja. Harus bekerja melalui saudara. Amin. Amin. Saudara-saudara, anak-anak kita, anak-anak masih remaja, belajar puasa. Belajar dari sekarang. Belajar puasa, belajar berdoa setiap hari. Saya jamin orang lihat jidatmu aja tidak berani. Nyalinya habis lihat jidat saudara. Belum ngapa-ngapain. Ya, oke, jadi cancel. Setelah cancel, yang kedua adalah replace. Katakan replace. Replace itu artinya menggantikan. Tadi kan cancel. Nah, saudara, masalah kita adalah mau replace pakai apa? Kalau nggak punya, sekarang saya tanya, kalau misalnya orang jahati Bu Dery akan berkata mau pengen balas, bilang cancel, terus replace-nya pakai apa? Coba sebut. Coba sebut. Sebut dengan firman apa? Nah, saudara tahu betapa sulitnya bagi kita bukan? Amin. 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 Saudara harus memindahkan ini masuk di dalam. Amin. Ini harus jadi file. Kalau saudara kekurangan banyak tagihan, terus setan mulai bilangin, lihat itu percuma kamu ikut Tuhan. Kamu dari dulu aja gitu, kekurangan melulu. Terus bilang, oh iya ya memang betul ya. Kayaknya kudu golek pesugihan. Pada waktu setan mulai bicara itu saudara ngomong apa? Cancel. Terus replace. Apa Pak? Allahku akan memenuhi segala keperluan. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Tapi kalau saudara gak punya apa-apa, ngomong apa? Kalau saudara takut mati. Misalkan saudara liatin orang meninggal, saudara ngurusi orang meninggal, terus saudara takut, waduh aku kalau mati gimana ya? Gimana Cik Feby?
replace, cancel. Takut nih, takut mati. Terus cancel, replace. Apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Kasih tepuk tangan untuk Cipebi. Makanya ini harus pindah. Yang masih di HP harus dipindahkan. Amin ya. Yang masih tinggal, sebetulnya tidak susah saudara. Saudara baca setiap hari aja, muter, lama-lama masuk. Amin ya. Baca aja. Walaupun silsilah, baca aja. Nah, karena saya juga ikut baca Alkitab dengan Jogja, dan itu sehari 3 pasal. Jadi 1 tahun, kurang dari 1 tahun, sekitar Desember pertengahan itu sudah selesai 1 Kejadian sampai Wahyu. Terus ada yang mengundurkan diri, tidak baca lagi. Lah yang gak bisa saudara mengundurkan diri, diulang lagi, baca lagi dari Kejadian lagi, baca aja. Gak usah mikir, baca terus. Lama-lama dia terekam di pikiran bawah sadar. Amin ya. Jadi dari yang sekitar 10-an orang kemudian melorot jadi sekitar 5-6 orang lah. Yang lain kenapa berhenti? Jangan berhenti saudara. Sampai semua ini masuk replace. Saudara khawatir gak bisa bayar hutang. Apa? Bu Akres. Ya. Kok aku gak dengar ya? Oh ya, itu ayat ajaib ya. Cocok diterapkan untuk semua. Untuk hutang-hutang. Oh Tuhan bayarlah hutangku. Mana ada kamu yang hutang Tuhan suruh bayar tuh gimana? Hutang dihabisin sendiri gak bagi-bagi buat Tuhan juga, kok malah Tuhan suruh bayar. Aku percaya Tuhan akan bayar hutangku tahun ini. Kau kerja lalu bayar hutang. Amin. Ya itu saudara ya. Replace. Pada waktu saudara tergoda untuk membalas kejahatan. Alih-alih Anda membalas pikirkan apa yang Yesus katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau pembalasan adalah hutang. Hak Tuhan, kau hutang. Kalau terbelit hutang, saya kasih tahu ada ayatnya. Karena engkau sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Aku aja dibayar lunas apalagi hutang. Hidupmu sudah dibayar lunas. Apalagi cuma hutang. Amin. Kayak saya ini lagi bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan pokoknya tahun ini targetnya aku harus bisa berkhotbah dalam bahasa Inggris lancar. Terus ayatnya di mana? Ayatnya adalah ini. Sedangkan bahasa roh aja gak ada kamusnya aku bisa kok. Bahasa roh itu gak ada kamus, gak ada guru aja bisa. Bahasa Inggris itu ada kamus, ada guru bisa belajar. Betul? Amin ya. Nah, replace. Nah, Dr. Hans Selye adalah seorang peneliti yang menemukan bahwa di bagian belakang otak kita, di bagian belakang ada membran selaput yang sangat kecil dan itu diidentifikasikan sebagai control center, pusat kontrol. Itu ada di bagian otak sebelah belakang ini ya. Yang sistem itu bekerja RAS, Reticular Activating System. Sistem yang mengaktifasi pikiran saudara itu ada di belakang. Dan fungsinya Reticular Activating System ini fungsinya adalah sebagai filter terhadap apa yang masuk ke dalam pikiran saudara. Jadi kalau sudah terlalu banyak informasi, dia juga bisa menahan, cukup. Gak usah banyak pikiran, nanti gak bisa tidur ya. Dia tidur saudara, dicukup-cukupin ya. Dia juga memfilter sesuai dengan database-nya ini. Ya kan, misalkan saudara Kak Indra kerja sukses jadi orang besar, saya pikir waduh, aku kayak pengen kawin lagi deh, ya kan. Nah, ini sistem ini bekerja, Reticular Activating System.
yang ada di sini diaktifkan, dibandingkan dengan database. Aku membenci perceraian. Kelar. Ya, langsung dibilangin. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Clear. Ini bekerja. Dan yang lebih hebat lagi adalah saudara tahu bahwa sistem ini reticular activating system ini bekerja mengarahkan kepada pikiran dominan dan mewujudkan pikiran dominan tersebut. Ini sangat keren saudara. Lebih baik dari sekarang saudara mulai berpikir untuk sukses. Amin ya. Saudara pikir waduh besok, kalau nanti besok misalkan aku jadi pengemis tidur di bawah kolong jembatan. Jangan. Sampai besok nanti aku sukses. Aku bisa punya rumah idaman. Tahun ini doakan aku harus kuliah. However, gimana caranya? Harus bisa. Dalam nama Yesus. Mau UT atau langsung ke sana. Dalam nama Yesus doakan. Saya cuma minta dibantu doakan. Karena saya harus berpikir mengenai tugas-tugas saya yang banyak juga ya. Mulai mikir misalkan tugas BPD harus mundur ya kan ya. Nih andai kata ya. Ini impian saya. 6 tahun kuliah saya jadi seorang psikolog. Saudara, pada waktu itu saya sudah membayangkan dari sekarang. Saya punya ruang praktek. Dan tulisannya bukan Pendeta Sarah Antoni ya. Psikolog Sarah Antoni. Dan pada waktu itulah engkau harus tahu bahwa konsultasi berbayar. Karena tahun promosi sudah lewat. Kan saya sudah pensiun. Serang, wah pendeta. Enggak, kau baca di luar dulu, bukan pendeta itu psikolog. Kapok ya. Sesok kau bakal berbayar dengan saya. Tahun-tahun promosi sudah lewat. Karena di pelangnya enggak tulis Pendeta Sarah Antoni, enggak. Psikolog Sarah Antoni. Saudara masuk yang enggak cengengesan lagi dengan saya ya. Bu, ibu lupa sama aku jemaat Filipi yang mana ya? Aku biasanya duduk di atas, oh pantesin aku enggak lihat. Saya pura-pura tidak kenal. Oke. Ini yang ketiga. Yang ketiga, be grateful. Itu sampai nggak dikasih angkanya ya. Bersyukur ya. Harus selalu belajar bersyukur. Amin ya. Karena kalau sudah bersyukur terus untuk apa aja lah. Untuk semua sial, untuk semua hal buruk. Bersyukurlah. Saya kenal orang di kampung saya di Ambon, bukan kampung. Orang tua tapi isinya selalu bersyukur. Selalu terima kasih Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. Jadi saya lihat orangnya udah tua tapi wajahnya segar, sumringah. Tuhan baik, Tuhan baik. Saudara, pada suatu hari Presiden Lincoln mencari orang untuk bekerja di Gedung Putih. Jadi penasehatnya membawa seorang pria kepada Lincoln. Dan Lincoln mengatakan, aku gak suka lihat mukanya. Lalu penasehatnya bilang, tapi apa yang salah dengan mukanya? Kan kita ini kan gak bisa pesan muka kayak gini toh. Kan kita gak pesan ya udah keluar metunya koyong ini ya. Terus Presiden Lincoln mengatakan, semua orang yang berumur 40 tahun ke atas bertanggung jawab atas mukanya. Jadi kalau orang yang senangnya jutek 40 tahun kelihatan. Orang yang senangnya gibah, fitnah itu kelihatan. Mesti diukur bibirnya mesti agak tambah 1 senti. Yang suka salin menalin informasi itu ya. Oh, itu orang paling unhappy di seluruh dunia ya. Jadi suka bawa omongan ke sana kemari, ditambah micin, ditambah terasi dikit gitu kan ya. Jadi seru gitu kan ya. Selalu bersyukur. Tuhan itu baik. Amin. Ya, kita nyanyi lagu ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal.
yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Keadaan tidak baik, sedang sakit, sedang tidak punya uang, sedang ada masalah, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Saudara, kalau bisa ketawa itu sehat sayang. Tapi kalau sudah gak bisa senyum, depresi sayang. Sakit jiwa sayang. Ada yang mengatakan kalau saudara merokok, satu batang rokok, hidupmu dipotong 5 jam. Tapi kalau engkau tertawa, setiap kali engkau tertawa, hidupmu bertambah 10 jam. Jadi kalau merokok sambil tertawa, masih untung 5 jam. Nah, tapi saudara biasakan diri saudara untuk tertawa lepas. Tertawa itu enggak berbayar, oke? Kayak Feby itu loh, kalau ketawa, wah asik gitu ya. Biasakan diri saudara tertawa lepas ya. Itu baik untuk kesehatan saudara ya. Satu hari, seorang raja pergi berburu dengan pembawa senjatanya. Ini teman baiknya. Lalu entah ada insiden apa, raja ini kemudian mengalami cedera, jempolnya hilang. Taleni kenceng supaya nggak pendarahan, jempol hilang. Tapi waktu raja kehilangan jempol, ini temannya dia ini Kristen selalu mengatakan semua baik, semua baik. Waktu dibilang semua baik, raja ini langsung kesal. Bagaimana mungkin jempol saya hilang, kamu bilang semua baik? Karena marah, kemudian sahabat pembawa senjata ini dimasukkan ke penjara. Raja mendapatkan seorang pembawa senjata yang lain karena hobinya berburu. Mereka pergi berburu, akhirnya raja terpisah dari rombongan, ketemu suku primitif yang pada waktu itu sedang merencanakan untuk mempersembahkan korban kepada dewa-dewanya. Ketemu dengan raja ini, mereka bilang dewa sudah mengabulkan permintaan. Akhirnya si raja ini ditangkap, ditaleni. Waktu mau ditaruh di atas mezbah untuk dibakar sebagai korban, gak ada jempolnya. Akhirnya mereka mengurungkan diri, gak bisa mempersembahkan kepada dewa yang cacat ya. Akhirnya dia ingat kepada temannya, wow ternyata memang ya, untung saya gak ada jempol ya. Jadi dia keluarkan sahabatnya, dia bilang saya minta maaf karena saya sudah kirim kamu di penjara. Kondisinya begini, coba waktu itu misalkan jempol saya tidak hilang. Lalu temannya mengatakan, semuanya baik. Seandainya waktu itu saya tidak di penjara, sayalah orang yang mengantarkan raja. Dan pada waktu raja ditangkap hendak kan raja gak ada jempol, saya jempolnya semua lengkap. Mungkin saya sudah jadi korban. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Latihan aja ya. Sudah misalkan naik di mobil, Tuhan baik. Naik sepeda motor, Tuhan baik. Saudara lagi di fitnah orang, Tuhan baik. Memang Tuhan baik. Teman saudara yang memfitnah itu tidak baik, tapi Tuhan itu tetap baik ya. Jadi saudara, Tuhan baik. Orang, oh Tuhan baik. Orang bilang kamu jelek, Tuhan baik. Tidak apa-apa, Tuhan baik. Amin ya. Be grateful. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah doa. Semua orang sudah tahu ini. Saudara harus jaga kehidupan doa saudara. Amin ya. Nih kenapa berdoa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur ya. Be grateful, prayer.
Saudara berdoa, saudara ada momen di mana saudara menaruh semua kekhawatiran saudara. Oh Tuhan, saya khawatir nanti kayak gini-gini ya. Khawatir yang saudara bawa dalam doa itu bukan khawatir, itu curhat namanya. Amin ya. Saudara curhat ke Tuhan, tapi kalau saudara bicara ke orang lain itu namanya khawatir. Tapi waktu saudara cerita di kaki Tuhan, firman Tuhan mengatakan, apa yang menjadi khawatirmu? Cast all of your cares on Him. Kasih semua yang kau khawatirkan. Keempat itu adalah prayer. Jaga kehidupan. Berdoa itu membantu saudara menjaga pikiran saudara. Ya. Yang ke berapa sekarang? Yang kelima, ini yang terakhir. Hidup dari iman. Ya. Kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan hanya sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Yang kelihatan itu nggak ada orang susah sampai selama-lamanya tuh nggak ada. Kita ini kan sudah menjalani semua hal kan. Ada waktunya untuk pesta juga, ada waktunya untuk kita puasa. Ya, ada waktunya. Susah tidak selamanya. Toh waktu kita ketemu Tuhan sudah nggak ada lagi susah-susah itu. Yang kekal itu adalah Yesus dan firman-Nya. Surga itu kekal, Roh Kudus itu kekal, Yesus itu kekal, firman itu kekal, kerajaan 1000 tahun itu juga 1000 tahun lamanya. Dan sudah itu kita masuk dalam kekekalan. Semua ini sementara sayang. Ya, orang-orang yang menyakiti saudara saat ini saudara tahu ya, mereka juga sementara. Ya, saudara tahu pada waktu Saul menyakiti Daud sedemikian rupa. Saudara ingat? Ya, Saul menghancurkan Daud sedemikian rupa. Sampai Daud harus meninggalkan rumahnya, negaranya, negerinya, bangsanya. Tapi saudara tahu, pada waktu itu setelah Siklag terbakar, kabar datang, Saul mati. Bilang sebelahnya, kalau kamu disakiti banyak sama orang, gak apa-apa, ntar juga mati. Ntar juga mati. Iya. Karena Daud mengatakan siapa membenci orang benar akan menanggung hukuman. Itu ayat belum dihapus loh ya. Cari di Alkitab dan temukan. Siapa membenci orang benar akan menanggung hukuman. Itu belum dihapus ayatnya. Dan saudara jangan semena-mena. Mungkin dia lebih benar dari kau. Kau terus aja jegal jalannya. Kau terus aja taruh kakimu untuk jegal dia supaya jatuh. Lakukan terus. Dan Alkitab mengatakan siapa membenci orang benar akan menanggung hukuman. Bahwa mungkin saja orang yang kau jegal itu orang benar. Kita nggak tahu. Tuhanlah yang menilai. Amin. But be careful. Ya, hati-hati. Hidup dari apa? Saudara tahu Abraham ini sudah selesai, tapi saya ingat Abraham. Abraham itu luar biasa. Saya punya sharing renungan tadi pagi tentang itu Abraham. Yang dengan ponaannya. Saudara sekarang ini orang tuh mengorbankan hubungan keluarga demi harta benda loh. Betul ya? Ya. Demi harta benda hubungan keluarga rusak saudara. Tapi Abraham itu adalah contoh kita, teladan kita. Ketika gembala-gembala karyawan-karyawannya padu mergo lahan rumput. Abraham bilang apa? Kita ini kerabat. Ojo nganti. Manis tau saudara ya, zaman sekarang itu demi warisan, demi tanah, warisan, bisa saudara. Kita ini kerabat, ojo nganti. Kamu pilih yo. Lalu dia pilih lembah Yordan yang subur. Saudara tahu orang ini gak milih apa-apa. Tapi saudara tahu pilihannya itu ini orang hidup by sight, live by sight. Ini dia melihat subur semua. Tidak berapa lama. Raja Sodom dikalahkan oleh Kedorlaomer dan Lot serta harta bendanya dijarah. Belum lama setelah dia memilih itu. Dan bahkan yang paling fatal adalah habis semuanya istrinya di tiang garam. Dia cuman keluar dengan anak perempuannya dengan baju di badan. Kita kan gak pernah tahu. Amin ya. Amin ya. Saudara hiduplah dari apa yang tidak kelihatan. Dari kenapa Abraham begitu tenang? Karena apa? Karena kemarin Tuhan sudah ngomong dia gini. Semua tanah ini aku kasihkan untuk kamu. Amin.
Ya dia hidup dari janjinya Tuhan itu. Haleluya, amin. Amin. Dia gak hidup dari apa orang ambil, ya ambil, come on, ambil juga ambil. Karena dia sudah hidup dari yang kemarin Tuhan ngomong, semua yang kamu lihat ini milikmu. Amin. Mari tunduk kepala. Anugerahmu semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu pesan saya ya, RAS, Reticular Activating System. Dia akan bekerja kemana pikiran saudara tertuju. Amin. Halo, amin. Nah, saya ingin saudara ingat ini baik-baik. Setiap pikiran yang tidak berasal dari cancel, sudah itu segera replace. Dan yang saudara replace, saudara ucapkan berulang-ulang. Misalkan saudara sedang kekurangan, gak bisa Allah akan memenuhi segala keperluan. Saudara sakit, oleh darah dan bilur Yesus aku sembuh. Masih sakit, sebut lagi. Sebanyak apa? Gak ada yang hilang. Saudara sebutin terus ya. Amin, amin. Kemudian selalu bersyukur, Tuhan baik, Tuhan baik. Jangan tinggalkan kebiasaan berdoa. Hiduplah dari apa yang saudara percayai. Krisis oke, come on, no problem ya. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang fasik ditugasi ngumpulin, sudah itu harus diserahkan kepada orang yang dikenan oleh Tuhan. Amin. Mana tahu kita semua ini dikenan oleh Tuhan selama kerajaan Allah yang kita bangun, bukan kerajaan kita yang kita bangun. Amin. Kerajaan Allah yang kita bangun, Tuhan akan mengarahkan semua kekayaan bangsa-bangsa supaya kita bangun kerajaan Allah di Klaten. Amin saudara. Amin. Mari berdiri. Anugerahmu semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanmu. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Oh, kasih-Mu Tuhan. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Mari berdoa. Tuhan, meteraikan firman-Mu di tempat terbaik dalam hidup kami. Hal terpenting di awal tahun ini adalah mengubah pola pikir kami. Semua nilai kepercayaan sistem yang kami percayai sejauh ini, kami mengambil keputusan untuk cancel semua dan replace firman Tuhan di dalam pikiran kami. Dalam perjalanan ini kami mau selalu bersyukur, tidak akan pernah berhenti berdoa dan belajar hidup dari janji Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk kembali. Amin, puji nama Tuhan. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh bangkit berdiri.
Baiklah, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahannya boleh diangkat, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang meneguhkan setiap kami. Kami belajar untuk mengubah pikiran kami Tuhan, menjadi pikiran seperti Kristus. Terima kasih Bapa kami yang baik, ini persembahan kami. Biarlah kami memberi dengan penuh sukacita untuk memperluas bagi gereja ini, bagi kota Klaten, bahkan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Amin. Allah itu baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, haleluya, syukur bagimu ya Tuhan. Bapa di surga, sungguh besar kasih setiamu untuk kami semua ya Tuhan. Pada kesempatan ibadah siang ini, Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sapa kami pribadi lepas pribadi, melalui kebenaran firman yang sudah boleh kami terima. Ya Tuhan, jadikanlah kami ya Tuhan tidak hanya sebagai pendengar, namun juga pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Agar hidup kami seperti kitab yang terbaca dan terbuka dengan baik oleh orang-orang di sekeliling kami yang belum mengenal akan juru selamat kami. Tuhan,
Berkatilah pula ya Tuhan untuk gembala kami, Pastor Sarah Antoni ya Tuhan. Di dalam tugas pelayanannya ya Tuhan. Kiranya hikmat, kuasa, dan tanda-tanda heran senantiasa menyertai di dalam pelayanannya ya Tuhan. Melalui pelayanannya banyak jiwa dimenangkan ya Tuhan. Dan biarlah melalui pelayanannya ya Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Demikian pula untuk suami dan anak-anaknya, Tuhan pula yang akan senantiasa menjaga dan memelihara di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah ya Tuhan. Tuhan sertai dan Tuhan berkati di dalam setiap pengambilan kebijakan ya Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kebijakan yang mereka keluarkan ya Tuhan senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Jauhkan dari praktek KKN dan penyalahgunaan kekuasaan ya Tuhan. Untuk umat Tuhan yang saat ini berada di tempat ini, yang saat ini dalam pergumulan karena sakit penyakit, usaha pekerjaan, studi maupun permasalahan di dalam keluarga, Tuhan lawat dan Tuhan jamah, Tuhan pulihkan ya Tuhan. Sehingga mereka boleh bersukacita karena kuasa dan penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Haleluya. Jemaat Tuhan pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.